Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mohdaril. Di video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang sistem tanam kayu manis yang baik dan benar sebagai tanaman tumpang sari di kebun kopi. Nah teman-teman, untuk melakukan penanaman kayu manis di kebun kopi sebagai tanaman tumpang sari, tentunya kita harus lakukan suatu cara yang tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kopi dan juga tidak mengganggu daripada pertumbuhan tanaman kayu manis. Dan ini ada sistemnya teman-teman. Kalau seandainya kita melakukan penanaman kayu manis ini di lahan tersendiri, misalnya kita tidak mau campur tanaman kayu manis dengan tanaman yang lain, nah di sini kita tidak begitu perlu untuk memperhatikan cara penanaman teman-teman, karena kita tanam secara acak pun tidak jadi masalah kalau lahannya sekedar menanam tanaman kayu manis. Tapi kalau untuk menanam kayu manis sebagai tanaman tumpang sari, tentunya kita butuh cara teman-teman, agar kopi yang kita tanam tidak terpengaruh oleh kayu manis, dan kayu manisnya pun akan berkembang dengan normal ya. Tentunya ada caranya. Nah teman-teman, sekarang saya sedang berada di kawasan atau berada di lahan yang saya tanami kayu manis ya, sebagai tanaman tumpang sari di kebun kopi teman-teman. Tanaman utamanya di sini adalah tanaman kopi teman-teman. Kemudian saya tumpang sarikan dengan tanaman kayu manis. Dan di sini saya menggunakan sistem pagar teman-teman. Jarak tanam antar barisan ini saya buat 2 meter teman-teman. Ya, jarak antar barisannya saya buat 2 meter. Kemudian dari jarak lorongnya ini teman-teman, gangnya ini saya buat dengan jarak 8 meter teman-teman ya. Nah jadi antara barisan kayu manis yang satu dengan barisan kayu manis yang lainnya itu terdapat 3 barisan tanaman kopi teman-teman ya. Nah begitu caranya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah deretan daripada tanaman kayu manis teman-teman. Ini kelihatannya cukup rapat ya teman-teman kalau kita lihat. Nah, ini mirip dengan sistem pagar ya. Kita menggunakan jarak tanam dalam barisan itu dengan jarak 2 meter teman-teman. Jadi antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya itu 2 meter ya. Jadi untuk barisan kayu manis ini memang khusus teman-teman, tidak kita campurkan dengan jenis tanaman yang lain. Ini semata-mata deretan kayu manis ya, sampai ke ujungnya deretan kayu manis ya, tidak kita campurkan dengan tanaman yang lain, agar tanaman kayu manis kita ini bisa tumbuh dan berkembang secara normal teman-teman, dia tidak terganggu. Dan kemudian tanaman kopi yang kita sandingkan dengan tanaman kayu manis ini juga tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Nah seperti ini ya, tanaman kayu manisnya sudah tinggi teman-teman. Ini kalau umur kayu manis ini sudah memasuki usia 5 tahun teman-teman, dan kopinya masih tetap hijau, masih tidak terpengaruh oleh kerimbunan daripada tanaman kayu manis. Nah di sini tanaman kayu manisnya sudah kita lakukan pemangkasan teman-teman, sudah kita pangkas cabang-cabangnya yang bagian bawah, dan sekarang tanaman ini tidak gitu menutupi tanaman kopi teman-teman. Ini jelas sekali kelihatan bahwa tanaman kopinya itu tidak rusak karena naungan yang ditimbulkan oleh tanaman kayu manis. Nah jadi dengan cara seperti ini teman-teman, tanaman kopi yang kita pelihara, tanaman kopi yang kita rawat di lahan yang kita tumpang sarikan dengan tanaman kayu manis ini tidak mengalami kendala teman-teman. Walaupun di kiri kanannya itu ada tanaman kayu manis, tapi tentunya dengan jarak antar barisan kayu manis itu dengan barisan yang lainnya itu 8 meter teman-teman. Jadi di dalam gang yang 8 meter itu terdapat 3 barisan kopi. Cara seperti ini cukup efektif teman-teman. Ini sudah kita buktikan tanaman kayu manis bisa tumbuh dan berkembang secara normal. Kemudian tanaman kopi pun tidak mengalami kendala pertumbuhan teman-teman. Seperti inilah teman-teman kondisi tanaman kayu manisnya yang deretannya sampai ke ujung sana teman-teman.
Nah, ini sudah kelihatan sekali tanaman ini tumbuh dan berkembang secara normal, teman. Ya, baik itu tingginya maupun pembesaran batang-batangnya ini, pembesaran pohonnya. Dan kalau kita lihat tanaman kopinya ini, teman-teman, ya masih tetap hijau. Ya, masih tetap hijau, masih tumbuh normal, teman-teman. Ya, walaupun ya di bagian bawah ini gulmanya sedang tumbuh, teman-teman. Ya, belum dilakukan pemberantasan gulmanya. Menunggu kesempatan kita melakukan pembersihan gulmanya. Dan sekarang walaupun gulmanya sudah menyemak begini, tapi belum menampakkan pengaruh yang berarti bagi tanaman kopinya. Nah, begini juga ke atasnya, teman-teman, tanaman kayu manis yang kita sandingkan atau kita tumpang sarikan di lahan kopi, teman-teman. Ya, itu sampai ke bagian sana, teman-teman. Nah, seperti inilah kondisinya, teman-teman, tanaman kayu manis yang kita buat sebagai tanaman tumpang sari di kebun kopi, teman-teman. Ini pohonnya ini sudah besar, teman-teman. Itu ketinggiannya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sudah mencapai ya mungkin sudah ada 8 meter nih, teman-teman. Ketinggiannya sudah ada 8 meter. Jadi umur yang sekitar 5 tahun dengan ketinggian 8 meter. Pembesaran pohonnya ini cukup normal, teman-teman. Ini bagus nih, teman-teman, ya. Jadi seperti inilah, teman-teman, cara atau sistem tanam kayu manis sebagai tanaman tumpang sari di lahan kopi. Seperti inilah, teman-teman, kondisi daripada tanaman kayu manis dan tanaman kopi, teman-teman. Tanaman kayu manis sebagai tanaman tumpang sari di lahan kopi. Menanam dua jenis tanaman ini kita bisa lakukan dalam satu lahan, teman-teman. Tapi tentu saja dengan pengaturan dan sistem penanaman yang sesuai agar kedua jenis tanaman atau lebih dari dua jenis tanaman yang kita lakukan penanaman dalam satu lahan, nah itu bisa berkembang. Masing-masing jenis tanaman bisa memberikan keuntungan yang terbaik bagi pemiliknya. Oke, teman-teman, demikian saja sharing kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.